Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawita, NIM F1C319013 dari Prodi Fisika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian dari biofisika yang berjudul tekanan di sekitar peredaran darah manusia. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Namun, tidak hanya menyalurkan kedua zat tersebut, masih banyak lagi fungsi lain yang dimiliki oleh sistem peredaran manusia. Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting, seperti nutrisi dan oksigen, dari jantung ke seluruh tubuh. Selain berperan sebagai penyalur zat, sistem peredaran darah pada manusia juga memiliki fungsi penting lain, yaitu mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kerja sistem organ di dalam tubuh, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Tekanan zat cair tidak hanya terjadi pada tumbuhan, melainkan juga dalam tubuh manusia. Tekanan ini sering disebut sebagai tekanan darah pada peredaran darah. Tekanan darah pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja sama seperti hukum Pascal. Peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Organ utama peredaran darah pada manusia adalah jantung. Jantung tersebut terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dilansir situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, jantung memompa darah sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh. Darah merupakan sarana pengangkut oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh. Darah mengalir di dalam pembuluh darah. Jantung memompa darah karena adanya otot jantung. Saat otot pada bilik berkontraksi, maka darah akan mendapatkan dorongan. Dorongan tersebut untuk mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh aorta yang disebut tekanan darah sistol. Sedangkan saat bilik berelaksasi, maka darah akan mendapatkan dorongan untuk masuk ke dalam serambi melalui pembuluh vena, disebut darah diastol. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kecelakaan dan kehilangan darah, maka tekanan darah akan berkurang. Hal ini karena darah tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh. Darah yang tidak dapat mengalir menyebabkan matinya sel dalam tubuh karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Pengukuran tekanan darah dapat diukur dengan alat sphygmomanometer atau tensimeter. Tekanan darah diukur dalam pembuluh arteri besar yang biasanya dilakukan di lengan atas. Tekanan yang diukur adalah tekanan sistol dan tekanan diastol. Tekanan darah normal berkisar 120-80 mmHg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah sistol, yaitu bilik berkontraksi dan darah dipompa keluar dari jantung. Tekanan sistol terjadi kurang lebih 72 kali per menit saat keadaan tenang dan jantung sehat. Angka 80 menunjukkan tekanan darah diastol saat bilik berelaksasi dan darah masuk ke dalam jantung. Selanjutnya, tekanan darah pada orang sehat. Darah mengalir di dalam pembuluh darah tanpa hambatan. Namun, pada penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, tekanan darahnya mencapai 140-90. Pembuluh darahnya menyempit. Maka adanya penyempitan tersebut karena adanya plak yang mengganggu aliran darah sehingga jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kuatnya tekanan dari pompa jantung akan membuat dinding pembuluh darah mengalami stroke. Sebaliknya, penderita hipotensi atau tekanan darah rendah memiliki tekanan darah di bawah 90/60. Bila tekanan darah terlalu rendah, akan menyebabkan sulitnya darah mencapai otak. Biasanya penderita hipotensi akan merasa pusing, mudah letih, dan kehilangan keseimbangan karena kurang asupan oksigen pada otak. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah adalah umur, jenis kelamin,
kelompok etnis, kebugaran tubuh. Sementara organ dalam sistem peredaran darah manusia meliputi jantung. Pertama adalah jantung, di mana jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan manusia. Di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikal dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah berisi yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Selain memiliki 4 ruangan, jantung juga memiliki 4 katup yang berguna untuk menjaga supaya darah tetap mengalir ke arah yang benar. Detak jantung orang normal berkisar antara 60-100 kali per menit. Namun, ada pengecualian. Misalnya, pada atlet yang bugar, detak jantungnya bisa di bawah 60 kali per menit. Lalu, yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan pembuluh arteri mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis, yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru. Darah yang berisi yang dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil yang disebut arteri, yang menyebar ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada vena, yaitu merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sedangkan vena pulmonalis atau vena paru membawa darah yang bersih yang kaya oksigen dari paru menuju jantung. Selanjutnya yaitu ada darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Selanjutnya ada sel darah merah atau eritrosit sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit yang membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Yang terakhir ada keping darah atau trombosit yang dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dapat menjadi 3, yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Ketiga sirkulasi itu bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke giung kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling tepi di seluruh area tubuh.
Setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawanya ke sel-sel tubuh, darah akan mengalir kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, sirkulasi pulmonal, yaitu merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru, dan sebaliknya. Sirkulasi itu berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava, lalu memasuki serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Setelah itu, darah bersih yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Yang ketiga, ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot-otot jantung. Maka dari itu, sumbatan pada arteri koroner bisa mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung sehingga meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang tekanan dalam sistem peredaran darah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.